Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis jurnal absensi karyawan dengan menggunakan metode barcode pada PT Exejet, yaitu PT Mebel Bangunan atau Furnitur. Ascoy, ini adalah abstrak. Ini adalah abstraknya. Jadi absensi karyawan ini adalah dengan menggunakan beberapa absensi karyawan ini menggunakan beberapa metode, antara lain metode interview atau metode pembangunan sistem model Spiril UML, analisis risiko. Mungkin adalah ini cara menganalisis risikonya. Analisis risiko aplikasi sistem absensi, jadi beresiko, probabilitas dan efek. Jadi contohnya satunya, waktu pengerjaan yang relatif singkat, contohnya probabilitasnya sedang, jadi sedang, efeknya dapat gitu. Itu dalam kegiatan analisis mengumpulkan data serta tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan kegiatan analisa, diantaranya menganalisa dan deskripsi sistem lama. Penyelesaian masalahnya dengan use case diagram dan diagram flow map. Contoh itu pembahasan. Nah, contoh pembahasannya ada admin mencetak lembar kartu absensi pegawai. Lembar kartu absensi diserahkan pada pihak manajemen atau personali untuk divalidasi. Lembar kartu absensi tersebut diserahkan pada masing-masing pegawai untuk melakukan absensi. Admin, staf, personalia merekap dan mendata semua lembar kartu absensi pegawai. Bla 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 bla. Perancangan flow map. Ini adalah perancangan flow map, contohnya admin atau pegawai. Kita mulai dari admin. Admin cek data pegawai, ada cek kartu absensi, ngecek pegawai, mengecek kartu pegawai dan inputkan kartu absensi bahwa dihadir gitu. Tidak, kalau mulai tidak ada pegawai, kalau mulai terus cek data pegawai, tidak ada input dan update data pegawai, detail data pegawai, apa ini, cek report data pegawai. Itu contohnya. Kebutuhan umum sistem adalah sebagai berikut: mampu mengidentifikasi ini pegawai yang di-scan, apakah data pegawai tersebut ada dalam database pegawai dan ada dalam daftar absensi pegawai. Jadi memastikan bahwa pegawai itu bekerja di situ. Itu mampu menampilkan data dan daftar pegawai yang telah berhasil dilakukan scan rekap pada absensi dilakukan. Mampu melakukan rekapitulasi kehadiran pegawai, mampu untuk memberikan laporan akhir data pegawai beserta data kehadiran pegawai berdasarkan waktu tertentu. Perancangan flow map. Ini adalah perancangan flow map. Nah, di sini ada admin, ada pegawai, ada manajer personalia. Ini sangat rumit. Tadi hanya tinggal login. Contohnya admin login, update data pegawai, bagian pegawai ini di bagiannya apa, jabatannya apa, cetak data, terus menyetak data pegawai, report data pegawai. Itu untuk, kalau report data pegawai untuk pegawai yang melanggar aturan. Cetak ID pegawai, nah, banyak sih. Pegawai akan melakukan proses pengabsenan sebanyak 2 kali. Pada proses yang pertama, pegawai akan mencatat jam kedatangan karyawan. Sedangkan pada proses yang kedua, nah ini proses yang kedua. Mana tadi? Proses yang kedua, aplikasi akan mencatat jam kepulangan karyawan, mencatat absen dan jam keluar dilakukan oleh karyawan dengan menggunakan kartu tanda pegawai, ID card, yang dalam tercantum nama karyawan, bagian dan jabatan karyawan serta identitas pegawai beserta kodenya. Contoh seperti di Unma ada nama siswa,
NIM, fakultas, dan lain-lain. Ini adalah use case diagram administrasi pegawai. Use case diagram administrasi pegawai. Sedangkan data keluaran dari sistem ini adalah data presentasi pegawai, laporan akhir data presentasi pegawai, laporan akhir total waktu, presentasi pegawai, histori data presentasi, kelas diagram. Perancangan basis data selain dilakukan perancangan. Nah, ini adalah analisa masukan keluaran. Beberapa data yang akan menjadi masuk atau masuk pada data dalam sistem. Data pegawai merupakan data pribadi pegawai yang meliputi beberapa keterangan tambahan seperti bagian jabatan, keterangan lain-lain. Data hadir pegawai meliputi data tentang waktu kedatangan dan waktu kepulangan pegawai. Fungsi efisiensi diagram awal ya, database aplikasi efisiensi ini contoh fungsi database-nya. Ide login, misalkan admin login kan, nama admin siapa, paspornya apa gitu. Contohnya pegawai sama aja. Ide jabatan, nama jabatan, keterangan jabatan, ide bagiannya apa gitu, keterangannya apa, namanya siapa. Ide pegawai, nama pegawai, alamat, tempat kelahiran, tanggal lahir, jenis kelamin, foto, kode absen, keterangan absen, dan lain-lain, tanggal, jam masuk, jam kerja, jam keluar, jam libur, jam lembur, seur gitu. Bentuk normalisir S diagram. Ini adalah bentuk normalisir S diagram. Contohnya seperti tadi. Ide pegawai, tanggal lahirnya apa, ide bagian, nama mengenai, ide jabatan, alamat, foto, jenis kelamin, tempat. Terus di situ ada pegawai memegang jabatan apa. Terus ada kan kalau udah memegang jabatan dia akan mendapatkan ide pegawai, nama jabatan, dan keterangan jabatan. Di situ ada. Dan dia memiliki apa, bagiannya apa, ide bagiannya apa, nama bagiannya apa, keterangan bagiannya apa. Absensi, untuk absensinya dari pegawai atau admin itu kan ada pegawai, absensinya di hari kerja dia akan masukkan nama ide pegawai, tanggal, jam masuk, jam keluar, nama kerja, lama kerja, jam lembur, kode absen, dan ide kerja. Itu untuk hari kerja. Mempunyai keterangan absen, kode absensi, memiliki jam kerja. Kalau pegawai memiliki jam kerja, ide jam kerja, hari jam kerja, dan jam kerja masuk, jam kerja keluar. Aduh, ini adalah form absensi. Adalah contoh kecil form absensi yang dipakai di PT tersebut. Bentar. Nah, kita lanjut. Ini adalah form absensi yang itu pegawai masuk kepada database dan menginputkan nama dan paspor, dan klik OK. Kalau cancel balik lagi. Form absensi. Ini merupakan form yang akan digunakan. Contohnya ya seperti tadi, form absensi. Nih, ini kalau pengen jelas bentar. Nah, jelas. Form ini merupakan form yang akan digunakan pegawai untuk menginputkan data pegawai sebagai penanda absen, di mana pegawai harus menginputkan idenya sebanyak 2 kali untuk mendapatkan jam kehadiran dan jam pulang yang akan disimpan sebagai daftar kehadiran pegawai dengan penghitungan total waktu kerja di dalam. Pegawai akan menginputkan ide pegawai yang berbentuk barcode yang barcode yang umurun. Ini adalah form edit.
Form edit adalah form yang dimana untuk mengedit data atau profil pegawai. Apa admin, personalia sama aja mempunyai form edit, seperti file, edit, about, data baru, ubah data, hapus data, input data pegawai. Ini adalah mengedit ketika si pegawai masuk ke dalam perusahaan atau baru mendaftar, dia akan menemui form-form ini. Jadi untuk hal awal, form utama. Nah, ya. Nih, ini adalah form utama. Tuh, ada menu pegawai, menu absensi, laporan pegawai, logout. Tuh, ini menu utama nih, fungsinya nih. Tuh, form utama nih merupakan form menu utama yang terdiri dari berbagai tombol yang telah terintegrasi untuk menampilkan menu lain dalam aplikasi absensi pegawai ini. Tombol-tombol yang ada dalam menu utama ini antara lain menu pegawai, menu absen, menu laporan, menu pegawai, laporan absensi, rancangan menu. Nah, ini form menu utamanya. Ini adalah form laporan pegawai. Jadi laporan pegawai di sini. Tuh. Itu ada namanya input pencarian data pegawai berdasarkan list data lapor pegawai. Lihat laporan, lihat detail tuh, jelas itu tuh. Ini laporan pegawai nih. Juga untuk memberikan suatu data lapangan dan detail laporan pegawai yang bekerja pada perusahaan bersangkutan yang terdiri dari keterangan pribadi pegawai. Rancangan form laporan pegawai ini dapat dilihat pada gambar. Admin. Nih, ini contoh form admin. Jadi si admin ini menginputkan login. Saya terus list data login admin, list data login admin, AI admin gitu. Itu form login admin. Form ini digunakan untuk mendata dan mendaftarkan nama dan paspor admin operator yang dimiliki hak akses untuk mengelola dan bertanggung jawab terhadap aplikasi absen ini. Dia itu sebagai admin, dia itu yang bertanggung jawab, yang mengelola aplikasi rancangan form login admin. Ini adalah report data pegawai PT Kamanjaya Kemenangan Jaya, Jalan Percetakan Negara Raya D755 Jawa Barat. Itu ada hari, ide pegawai, nama pegawai, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, bagian, dan jabatan. Bagiannya apa, jabatannya apa. Report ini adalah suatu report. Nah, bener. Ini adalah report. Jadi pegawai ketika pegawai melanggar pada perusahaan atau apalah itu, maka pegawai akan mengenakan sanksi hukuman yaitu report. Report itu laporkan. Ini adalah daftar pusaka. Ini adalah akhir dari kita berjumpa, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kita di sini hanya meriak suatu jurnal yang ada, meriak satu jurnal orang gitu. Jadi sistemnya gimana, aplikasinya apa. Jadi buat kawan-kawan